Salam sejahtera, penuh sukacita kepada para hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja, pengurus-pengurus gereja, dan juga seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan, melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang disiarkan melalui link YouTube kita, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama, yaitu Allah Esa. Ini adalah satu tema besar yang saya sudah siapkan sebanyak 25 judul, sehingga banyak hal-hal yang menarik untuk kita kupas di sini. Sebelum kita masuk dalam pengajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu, yaitu Lebih Dari Menyembahmu. Mari kita dengarkan pujian ini. Tuhan berkati. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakanku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakanku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu, Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakanku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkatku. Lebih dari menyembah-Mu, menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu, Tuhan, ku rindu
lebih dari memanggilmu Bapa. Ku mau hidup seperti anak yang kau kasihi, anak yang kau kasihi, Yesus yang ku kasihi. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan sebuah pujian lebih dari menyembahmu karya pendeta Jonathan Prawira dan dinyanyikan oleh pencipta lagunya sendiri. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, Allah yang esa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu, sehingga pada saat ini kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Pimpinlah, sertailah kami, bukalah hati kami dan pengertian-pengertian yang baru. Supaya ketika kami belajar tentang kebenaran ini, kami mengenal semakin dalam tentang Allah kami. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai pembicara maupun setiap pendengar dari ajaran ini dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, supaya mereka menemukan sebuah kebenaran yang sejati. Kami siap belajar oleh pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya tadi katakan bahwa tema besar kita adalah mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Ini adalah tema. Nah, dari tema ini kemudian saya kembangkan menjadi 25 sesi atau 25 judul yang sangat menarik. Judul-judul ini sudah semua ditayangkan di dalam YouTube. Jadi bagi Anda yang baru pertama menemukan khotbah ini, Anda bisa link kembali ke YouTube sesi demi sesi secara berurutan. Karena itu dari sesi totalnya itu ada 25 judul. Dan yang akan kita kupas pada hari ini adalah sesi yang ke-24 dengan judul aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Artinya kalau kita mau aktif melayani Tuhan, aktif beribadah harus sesuai dengan Alkitab. Kita akan kupas topik yang satu nih, Allah Esa. Aktif di luar kebenaran adalah sebuah kesia-siaan. Saat ini penduduk di muka bumi ini berjumlah lebih kurang 8,5 miliar manusia. Nah, dari 8,5 miliar ini terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Ya, 3 kelompok. Tidak ada yang lebih lagi dari 3 ini. Kelompok pertama adalah kelompok ateis. Yaitu kelompok orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Tapi bukan berarti kelompok ateis ini tidak percaya, tidak punya keyakinan. Punya keyakinan mereka adalah Allah itu tidak ada. Itu keyakinan. Jadi kalau Anda mengatakan ateis tidak punya keyakinan, Anda salah. Mereka punya keyakinan itu Allah tidak ada. Nah, berbeda dengan keyakinan teis atau yang percaya pada Allah. Lalu kelompok yang kedua adalah penyembah Allah jamak. Itu cukup banyak juga penyembah Allah jamak di dunia. Dan kelompok yang ketiga adalah penyembah Allah tunggal. Jadi di dunia ini hanya terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Nah, 3 kelompok keyakinan ini, oke lah yang ateis kita nggak usah bahas lah. Karena memang mereka nggak percaya pada Tuhan. Jadi mau bahas apa? Yang perlu kita bahas saat ini adalah penyembah Allah jamak dan penyembah Allah tunggal. Karena mereka aktif dalam penyembahan, tetapi pemahaman atau pengenalan kepada Allah itu masih bermasalah. Karena itu, apakah
penyembahan mereka sudah sesuai dengan kebenaran atau belum. Itu yang perlu kita gali. Jangan sampai aktif menyembah tetapi ada di luar kebenaran. Semua umat beragama yang mempercayai adanya Allah aktif melakukan penyembahan sesuai dengan tata cara penyembahan yang diatur oleh masing-masing agama. Agama A mengajarkan penyembahan begini, agama B mengajarkan penyembahan begitu, yang C mengajarkan berbeda lagi. Ada agama yang mengajarkan salah satu wujud penyembahan adalah dengan melakukan amal perbuatan baik. Ada juga yang mengajarkan dengan bertapa, ada yang mengatakan dengan cara bersemedi, macam-macam. Itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Aktif menyembah Allah adalah hal yang baik dan positif. Namun jika penyembahan itu di luar kebenaran, maka akan menjadi sia-sia. Jadi aktif menyembah di luar kebenaran itu akan menjadi sia-sia. Kalau sia-sia ngapain menyembah? Hanya buang waktu, tenaga, dan uang. Penyembahan yang diperkenan Allah di Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya aktif menyembah tetapi tidak mengenal Allah yang disembah. Lalu ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Allah itu punya kehendak. Kehendak Allah adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ayat yang ke-24. Menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Apa sih yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh artinya tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Menyembah dalam dimensi Roh Kudus. Menyembah dalam kebenaran berarti harus mengenal Allah yang benar dan harus mengenal kebenaran Allah. Allah yang benar berarti Allah yang roh itu. Kemudian menyembah dalam kebenaran artinya ajaran kita harus benar. Yohanes 4 ayat 24 kita lihat lebih jauh. Menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh berarti kita tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Dan kita harus mengenal dengan baik Allah yang kita sembah. Jangan sampai kejebak lagi di ayat 22. Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi kalau kita tidak mengenal, aktif menyembah menjadi sia-sia karena tidak diterima Tuhan. Aspek mengenal Allah, apakah Allah itu jamak atau tunggal? Apakah Allah itu satu pribadi atau tiga pribadi? Nah itu hal itu perlu kita gali, perlu kita kupas. Karena mengenal Allah harus mengenal secara tepat. Allah yang benar itu seperti apa? Menyembah dalam kebenaran, menyembah itu artinya penyembahan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi menyembah dalam kebenaran harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti ketika kita aktif dalam menyembah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita percaya harus sesuai dengan Alkitab. Di luar Alkitab berarti sudah di luar kebenaran, sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan dan memperkenalkan tentang Allah, berarti kita harus menggali sampai ke sana. Firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetap konsisten memperkenalkan bahwa Allah itu hanya ada satu pribadi yang dikenal dengan Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu hanya satu pribadi, yaitu Allah Esa. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Saya sudah beberapa kali memunculkan layar ini tentang Allah Esa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita lihat di perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Yesus Kristus. Selama ini orang-orang yang percaya kepada doktrin Tritunggal menganggap ada tiga pribadi. Allah itu tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yang dituliskan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan Allah itu ada 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Tapi uniknya 3 pribadi itu berdiam di dalam satu pribadi. Bukan terpisah. Lalu bagaimana Yesus menjelaskan apakah betul Allah itu 3 pribadi? Yesus adalah bagian dari 3 yang diakui sebagai 3 pribadi. Yesus tegaskan Allah itu Esa, bukan 3 pribadi. Kita lihat kembali Tuhan Yesus kutip di Ulangan 6 ayat 4. Markus pasal 12 ayat 9, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi, Tuhan Yesus yang dianggap sebagai salah satu oknum dari 3 pribadi, Yesus pun negaskan, Allah itu bukan 3, bukan 2, tapi Allah itu Esa. Esa. Esa itu di mana-mana pun setuju bahwa Allah itu hanya satu, tunggal, ekad. Oke. Nah, kalau Allah itu Esa atau ekad, jangan ditafsirkan jadi jamak, tunggal. Kalaupun ekad artinya mengandung makna jamak. Nah, makna jamak itu apakah pribadi atau fungsinya? Karena bagi saya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah fungsi. Fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus. Itu jamak nggak jamak? Fungsi Allah pencipta, fungsi Anak penyelamat, fungsi Roh Kudus menuntun, memimpin gereja dan setiap pribadi umat Kristen. Itu fungsi. Nah, itu sudah saya jelaskan pada sesi-sesi yang lalu. Silakan ada link kembali dan nonton kembali pada sesi-sesi tersebut. Allah itu roh. Akibatnya manusia mengalami kesulitan untuk mengenal Dia, sehingga terjebaklah aktif menyembah namun di luar kebenaran. Aktif tapi tidak benar. 2 contoh yang aktif namun di luar kebenaran kita akan kupas pada hari ini. Contoh yang pertama adalah orang-orang Yunani di kota Athena. Mereka aktif menyembah Allah, tapi di luar kebenaran. Kemudian yang kedua adalah Saulus sebelum mengenal Yesus. Dia juga aktif sekali di dalam agama Yudaisme, tapi tidak mengenal Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana orang yang aktif di luar kebenaran itu menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, hanya buang waktu, tenaga, dan uang. Orang-orang Yunani di kota Athena aktif melakukan penyembahan, namun mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah selama ini. Karena tidak mengenal, akhirnya mereka terjebak menyembah kepada patung-patung berhala. Tanpa mengenal, pasti salah menyembah. Bagaimana mungkin Anda bisa benar dalam penyembahan kalau yang Anda sembah itu Anda tidak kenal? Jelas, tidak akan bisa. Kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 22-23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Itu menurut pengamatan, menurut penilaian Paulus. Dalam segala hal, artinya sebelum bekerja, mereka berdoa dulu supaya diberkati Allah mereka. Sebelum mereka lakukan ini, lakukan itu, mereka sering kali melakukan penyembahan-penyembahan dulu. Karena mereka berharap yang di atas itu menolong mereka di dalam segala hal. Aktifnya itu luar biasa. Lalu ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Sembah tapi nggak mengenal. Nah, kelompok orang Yunani punya satu kerinduan menyembah Allah, tapi mereka sendiri tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Karena bangsa Yunani itu banyak sekali menyembah dewa-dewi. Sehingga mereka bingung, mana sih dewa-dewi yang asli? Mana sih dewa yang asli, pencipta yang asli? Dalam kebingungan itulah mereka tuliskan sepotong kalimat di dalam mezbah sembahyang mereka. Agnostoteo dalam bahasa Yunani yang artinya kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi, kelompok ini punya hati yang murni. Di dalam kebingungan, mereka berharap, tolonglah Tuhan yang benar, terimalah persembahan kami, terimalah penyembahan kami, terimalah pujian-pujian kami, terimalah doa kami, dan jawablah apa yang kami doakan.
Itu harapan mereka. Karena mereka nggak mengerti mana Allah yang benar, mana Allah yang palsu. Lalu ayat 17, ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena tidak mengerti, tidak mengenal, dan akhirnya terjebaklah mereka menyembah bukan kepada Allah, menyembah bukan dalam roh dan kebenaran, tapi terjebak menyembah benda-benda materi. Menyembah patung-patung berhala. Kenapa menyembah patung berhala? Karena tidak mengenal. Berarti pengenalan itu penting. Menyembah dalam kebenaran itu penting. Karena jika Anda menyembah tetapi tidak mengenal, Anda pasti salah menyembah. Ada sebuah ilustrasi. Seorang anak. Anak ini sudah percaya pada Tuhan Yesus lewat sekolah Kristen. Anak ini masih SD lah. Lumayan kecil lah. Tapi mama papanya itu belum percaya Tuhan. Mama papanya itu menganut sebuah agama yang menyembah kepada berbagai macam patung-patung. Suatu ketika, mama papanya mau keluar kota. Lalu pesan ke anaknya, "Nak, mama papa mau ke kota ini seminggu. Nah, kamu tinggal di rumah. Kebetulan ini anak tunggal, laki-laki. Kamu tinggal di rumah, nah itu ada bibinya, ada supir dan sebagainya. Jadi, kamu akan diurus sama bibi ya. Mama papa 1 minggu. Tapi tolong ya, setiap hari jangan lupa kamu kasih makan kepada Tuhan papamu." Banyak patung-patung dari besar sampai kecil. Anak sih angguk-angguk saja. Ya sudah, orang tuanya berangkat. Besoknya anak ini bingung. Kalau saya sembah yang patung ini, kasih makan patung-patung ini, berarti kan ajaran yang saya dapatkan agama Kristen tidak boleh. Gimana ini? Satu hari lewat, dia tidak kasih makan patung-patung bapaknya. Hari kedua lewat, ketiga lewat. Sampai hari yang kelima, besoknya bapak ibunya mau pulang. Waduh, gimana nih? Kalau sampai di rumah bapaknya lihat bahwa Tuhannya dikasih puasa 1 minggu, pasti bapaknya akan marah. Aduh. Akhirnya, sorenya bapaknya pulang, anaknya pagi hari, membawa sebuah kapak besar. Lalu patung-patung kecil dihancur-hancurkan. Setelah itu patung yang besar disumpal dengan sebuah bakpao. Nah setelah itu kapak yang dipakai lalu disangkutkan di lengan dari patung yang paling besar itu. Ya sudah, setelah itu bapaknya pulang. Waktu bapaknya pulang bukan ketemu sama anak tunggalnya dulu, tapi kepada Tuhannya dulu. Begitu melihat itu patung-patung sudah hancur berantakan, bapaknya itu marah besar. Langsung cari rotan mau sikat anak. Anaknya tahu, bapaknya pasti ngamuk. Cepat-cepat lari ke kamar, dikunci kamar. Bapaknya gedor-gedor, dia tidak mau buka. Karena begitu buka pasti kena hantam bunyinya, kena pukulan itu. Bapaknya marah-marah terus. Emosi lagi memuncaknya. Kemudian bapaknya tanya, "Nah, kenapa sih kamu hancurkan Tuhannya bapak ini?" Lalu anak itu dari kamar menjawab, "Bukan saya, Pak. Itu Tuhannya bapak berantem sendiri. Mereka saling berkelahi rebut makanan. Coba papa lihat tuh, yang paling kuat tuh, yang paling gede itu, paling rakus. Tuh masih ada bukti bakpao 1 di mulutnya. Dan juga coba lihat kapak itu. Tadi berantem dengan kapaknya dihancur-hancurin teman-teman yang kecil." Bapaknya makin marah. "Kamu itu ngomong pakai otak gak sih? Ini kan patung, masa patung bisa berantem?" Lalu anaknya nyeletuk, "Papi, kalau tahu itu patung, ngapain papa sembah?" Papanya makin ngamuk. Ya sudah, mamanya berusaha lerai. Udahlah, macam-macam. Lalu papanya dekati patung-patung itu. Papanya mau hajar anaknya, tidak bisa. Akhirnya papanya itu berdoa, "Jika engkau adalah Tuhan, punya kuasa, hukum itu anak saya." Lalu dia pikir, beberapa hari ini pasti anaknya dihajar oleh Tuhan yang dia sembah. Nah setelah itu anaknya gak berani keluar sampai malam dan besok paginya. Cepat-cepat anaknya tuh
bangun pagi pergi ke sekolah tanpa pamitan. Sebelum ayahnya bangun. Setelah itu dia gak berani pulang. Sampai ayahnya kerja ke kantor kan. Sebelum ayahnya pulang dari kantor, dia sudah kunci kamar lagi. Berlangsung sampai beberapa hari. Nah, emosi bapaknya kemudian mulai pelan-pelan reda. Dia bagaimanapun ini anak tunggalnya, anak satu-satunya, mau dihajar kasihan. Dan juga dia juga mulai berpikir, kalimat yang diucapkan oleh anaknya, kalau itu patung, kenapa papa sembah? Cukup merasuk dalam pikirannya. Sehingga dia juga merenung. Sebenarnya yang saya sembah bertahun-tahun lamanya benar-benar Tuhan nggak ya? Kalau benar Tuhan, seharusnya anak saya akan dihajar oleh Tuhan dong. Tapi kelihatan anak saya saja. Yaudah, setelah lewat seminggu emosinya mulai reda. Yaudah, walaupun dia masih marah ke anaknya dan anaknya sudah mulai berani keluar kamar maupun meskipun masih kucing-kucingan, masih takut bapaknya, tapi bapaknya sudah mulai reda emosi. Ya sudah, diberesin patung-patung, tinggalin patung besar ini. Setelah sekian lama waktu berlalu, dia lihat anaknya sehat saja. Sebenarnya itu sayang sama anak itu baik. Yaudah, tapi salahnya adalah kesalahan besar. Sampai suatu hari bapaknya mulai berpikir, sebenarnya Tuhan yang benar itu yang mana ya? Kebetulan dia tahu anaknya ke gereja dan sudah Kristen. Akhirnya diam-diam bapaknya suatu kali pergi ke gereja. Mau coba dengar. Waktu dia gereja, dengarkan khotbah. Dia baru tahu, Tuhan itu begini. Pas kebetulan tema yang dia dengar saat itu cocok. Mengenal Allah yang benar. Setelah dia dengar, makin tertarik. Minggu depan dia datang lagi. Anak dan istri tidak tahu bahwa dia ke gereja. Dia nggak pamitan, hanya ngomong ada urusan. Sampai sekitar beberapa bulan, akhirnya dengan dia mulai mengenal Tuhan. Dengan kesadarannya sendiri, lalu patung yang gede ini dibungkus. Setelah itu dia bawa keluar. Anak dan istrinya juga bingung, ngapain dia? Tapi dia nggak cerita. Rupanya patung itu dia sumbangkan untuk orang lain. Karena dia mau hancurkan, juga mungkin dia masih takut kan. Sumbangkan orang lain, nah saat itu dia mulai ingin percaya pada Tuhan Yesus. Sampai suatu ketika, kebetulan dia lagi ibadah di gereja, anak istrinya datang. Ketemu bapaknya di gereja. Bapaknya juga ngomong, anak dan istrinya kan bingung. Loh kok ada di gereja? Akhirnya bapaknya baru ngomong, sebenarnya saya itu sudah beberapa bulan ke gereja. Nah mulai saat itulah akhirnya satu keluarga aktif ke gereja. Artinya menemukan Tuhan yang benar. Karena jika Anda belum menemukan Tuhan yang benar, menyembah di luar kebenaran, penyembahan itu menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Kita lihat tentang masalah patung ini. Keluaran pasal 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di bawah dalam air di bawah bumi. Dengan kata lain, tidak boleh membuat patung ditempatkan di langit, di bumi, di laut. 3 dimensi tidak boleh menghadirkan patung. Tapi kan kita berpikir lagi, betulkah nggak boleh buat patung? Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh seni? Lihatlah bunga berwarna-warni. Itu menunjukkan Allah kita itu penuh seni. Tumbuhan, pemandangan alam yang indah. Allah itu penuh seni. Kemudian ikan-ikan atau makhluk-makhluk di laut. Ikan-ikan warna-warni bentuknya. Allah itu penuh seni. Apakah Allah yang penuh seni ini melarang kita buat patung? Jawabannya adalah di ayat yang ke-5. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Membuat patung boleh. Tapi yang tidak boleh adalah sujud menyembah kepada patung itu. Kalau Anda membuat patung untuk seni, patung untuk ukiran, di jalanan, ditempatkan di rumah, ditempatkan di mall, boleh. Yang tidak boleh adalah patung yang sudah dibuat itu disembah, dilakukan sesajian, dijadikan Tuhan. Nah itu yang nggak boleh, itu sudah menyembah berhala. Karena itu harus bedakan membuat patung dan menyembah patung.
Dalam Alkitab atau sejarah mencatat Raja Babel Nebukadnezar pernah membuat patung besar dan memaksa rakyat menyembah patung itu sebagai Allah. Daniel 3:1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di atas dataran Dura di wilayah Babel. Jadi patung tinggi besar dibuat. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Pada hari pentabisan, semuanya akan sujud menyembah kepada patung itu. Karena patung itu didirikan di tempat yang tinggi. Sehingga segala arah itu bisa melihat. Ibarat dari Monas nih. Kalau Monas kan masih tertutup gedung-gedung tinggi. Tapi zaman dulu mungkin Monas bisa lihat dari segala arah. Kalau nggak tertutup gedung-gedung. Nah bisa di berbagai arah. Sewaktu pentabisan akan dinyanyikan berbagai macam alat musik. Pokoknya yang bisa bunyi. Lalu semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Jadi ini masalah. Patung dibuat, setelah itu disembah sebagai dewa. Itu dilakukan oleh Nebukadnezar. Proses membuat patung kemudian dijadikan sebagai Allah itu akhirnya disembah. Jadi patung dibuat lalu disembah. Mazmur 100 ayat 15 ayat 4-8. Jadi asal usul munculnya benda berhala adalah buat patung dulu, setelah patung selesai dibuat lalu disembah. Nah itu menjadi berhala. Jadi yang dilarang Tuhan itu bukan membuat patung, tapi menyembah pada patungnya. Kita lihat Mazmur. Penyembahan berhala. Mazmur 115 ayat 4, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Materi untuk membuat patung itu bisa emas, bisa perak. Kalau Nebukadnezar menggunakan emas, berarti berapa ton emas yang dipakai untuk membuat patung itu kita tidak tahu. Tapi itu hasil karya tangan manusia, keahlian manusia. Artinya manusia menciptakan Tuhan dengan keahlian manusia itu sendiri. Tapi itu benda-benda berhala. Kalau benda berhala berarti penyembahan kan bukan kepada Allah, tetapi kepada benda-benda materi. Buatan tangan manusia artinya keahlian manusia. Ayat yang kelima. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Inilah satu lukisan. Anda ketika membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, bayangkan sebuah patung. Ini ke patung. Tapi itu dikatakan berhala. Tapi masalahnya adalah patung yang dibuat itu lalu disembah. Ayat yang ke-8, semua yang orang yang percaya padanya. Yang dipercaya itu, ya patung itu yang dibuat itu. Sehingga patung ketika dipercayai maka akan mempunyai kekuatan. Jadi Bapak Ibu, iblis bermain, iblis bekerja. Maaf kata ini alat presentasi saya. Ketika engkau percaya, engkau sembah, ini akan menjadi benda berhala dan ada kekuatan magicnya. Oke? Karena benda ini bisa diisi oleh kekuatan, benda ini bisa dimasuki oleh roh, maka tidak heran ada yang namanya keris pusaka, ada yang namanya jimat-jimat. Itu sebenarnya benda materi yang diisi kekuatan gaib di dalamnya. Jadi kalau ada patung berhala yang matanya akhirnya bisa terbuka atau bisa mendatangkan sesuatu, itu memang ada kekuatan di baliknya. Bukan tanpa kekuatan. Materi diisi oleh roh kegelapan. Nah Tuhan tidak bisa seperti itu. Patung dijadikan Allah dan disembah. Sebagian orang sadar atau tidak juga membuat patung-patung seperti yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Setelah patung itu dibuat, diresmikan dan dijadikan Allah untuk disembah.
Mohon maaf, saya tidak menyebut identitas agama apa. Saya hanya sebutkan secara global bahwa menyembah patung tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau kitab suci Anda cocok atau sesuai, itu urusan Anda. Saya hanya menjelaskan berdasarkan Alkitab, patung tidak boleh disembah. Padahal banyak ayat Alkitab yang sangat jelas melarang manusia untuk membuat patung dan menyembahnya. Karena itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala dan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sedangkan kita menyembah Allah harus menyembahnya dalam kebenaran. Alkitab firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengungkapkan bahwa Allah itu roh yang tidak boleh disamakan dengan benda apapun, apalagi disamakan dengan patung-patung. Allah itu roh, bukan patung, bukan materi. Makanya di Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18, jadi dengan siapakah engkau hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa disamakan dengan Allah. Lalu Tuhan jelaskan di ayat 19, patungkah yang kamu samakan dengan Allah? Tukang besi yang menuangnya, pandai emas yang melapisi dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang-orang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Itulah dibuat, materinya bisa dari kayu, dari emas, perak, sebagai ahli-ahli terlibat dengan bahan-bahan ini. Muncullah sebuah patung besar, lalu diklaim inilah Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Mengapa banyak orang menyembah kepada patung-patung? Padahal firman Tuhan tegas bahwa itu adalah benda-benda berhala. Penyebab utamanya adalah karena tidak mengenal dengan baik Allah yang seharusnya disembah. Nggak mengenal. Kalau mengenal tentu tidak akan sembah benda-benda materi atau patung-patung itu. Tapi karena tidak mengenal, maka mereka menyembah. Nah, kalau tidak mengenal lalu menyembah, berarti penyembahan sia-sia. Bukan kepada Allah, tetapi kepada benda-benda berhala. Penyembahan itu menjadi sia-sia, tidak diperkenan Tuhan. Nah, itu dari cerita Yunani sampai ke Babel, kita sudah temukan satu jawaban, patung tidak boleh disembah. Salah menyembah sia-sia. Lalu yang kedua, Saulus. Saulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia juga aktif sekali dalam agama Yudaisme dengan posisinya sebagai seorang ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi artinya dia tuh sangat menguasai kitab Taurat. Orang Farisi menguasai sekali kitab Perjanjian Lama. Bagaimana keaktifan Saulus sebelum mengenal Yesus dalam agama Yahudi? Kita lihat betapa aktifnya Saulus. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Perhatikan, aku aktif. Ayat 14, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Keaktifan. Jadi Paulus sangat aktif di dalam agama Yahudi, berkembang di agama Yahudi dibandingkan dengan teman-teman sebaya dengan dia. Dia lebih maju. Artinya semangat di dalam penyembahan kepada Allah. Lebih jauh dia jelaskan lagi, Filipi 3:5. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya, keras kalau orang Farisi dalam memegang hukum Taurat. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mata itu hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu luar biasa loh. Menjalankan hukum Taurat itu nggak gampang, sangat-sangat berat. Tapi dia berkata tidak bercacat. Artinya orang ini luar biasa dalam penyembahan kepada Tuhan. Aktifnya luar biasa, tidak bercacat. Ketika dia berkata demikian, pasti dia buktikan, dia jalankan, tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Namun sebagai seorang ahli Taurat dan orang Farisi yang begitu aktif dalam agama Yahudi, apakah Saulus sudah benar-benar mengenal Allah sejati? Bapak Ibu, apakah Saulus sudah mengenal Allah yang sejati?
Saulus belum benar-benar mengenal Allah yang sejati. Jadi berarti Saulus ini aktif, tapi di luar kebenaran. Saulus aktif menyembah, tapi tidak mengenal Allah yang dia sembah. Nah, kita akan coba baca di Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1-6. Bagaimana dia aktif dan bagaimana akhirnya dia temukan kebenaran di balik keaktifan tanpa kebenaran itu. Kisah Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ditangkap lalu dibawa ke Yerusalem. Untuk apa? Disiksa di sana. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Apakah Saulus ini orang jahat? Enggak. Saulus bukan penjahat loh. Saulus itu hanya terjebak doktrin agama Yahudi. Fanatik buta. Sehingga dia merasa yang benar adalah ini. Yang lain itu salah. Nah, karena salah maka harus dihancurkan. Jangan. Dia itu fanatik buta. Dia bukan penjahat. Dia tuh membela agama yang dia yakini benar. Sedangkan munculnya agama Kristen dianggap ini menyesatkan. Kalau gitu harus diredam. Jangan sampai orang Yahudi yang sudah menyembah Allah yang benar tertarik pada penyesatan itu. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Membela agama. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di perjalanan, dia melihat sinar yang begitu terang, bahkan lebih terang dari matahari. Lalu terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Lalu bagaimana jawab Saulus? Siapakah engkau Tuhan? Berarti Paulus aktif sekali menyembah Allah, tapi dia tidak mengenal Allah yang dia sembah. Akhirnya Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus perkenalkan diri. Berarti selama ini banyak sekali orang yang aktif menyembah Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Lalu siapakah Allah yang harus disembah? Yesus. Yang sudah jelas. Okay? Dari sorga loh. Dari sorga terdengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku tuh Yesus yang kau aniaya. Nah, kalau Yesus, Paulus itu sebenarnya yang dianiaya itu orang Kristen, bukan Yesus. Tapi kenapa Yesus katakan aku yang kau aniaya? Karena gereja atau umat Kristen adalah tubuh Tuhan. Ketika kita melukai tubuh Tuhan, kita melukai Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, renungkanlah. Apakah kita sudah mengenal Allah yang benar? Sudah menyembah Allah yang benar? Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu yang saya kasih, ke kota. Dan akhirnya Saulus mulai saat itu mulai mengetahui Yesus adalah Allah yang benar. Yesus adalah Allah yang Maha Esa. Setelah itu dia punya pendekatan, punya hubungan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan kasih banyak wahyu sampai Paulus temukan sebuah kebenaran. Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Itu pengenalan Paulus. Berarti menyembah sudah tepat dia. Jika Saulus sudah benar-benar mengenal Allah yang sejati, tidak mungkin dia akan meninggalkan agama Yahudi dan menjadi pengikut Yesus. Di agama Yahudi posisi dia itu tinggi loh. Mahkamah agama dia bisa dapatkan surat kuasa dari mahkamah agama. Banyak teolog menafsirkan jangan-jangan Saulus ini salah satu anggota mahkamah agama. Karena mahkamah agama tua-tua itu ada 70 orang. Mungkin salah satunya. Dan Anda tahu, mahkamah agama itu punya kuasa sangat besar saat itu. Yesus dijatuhi hukuman mati, disalibkan adalah keputusan dari mahkamah agama. Artinya pengaruh besar. Sejak dari penglihatan di Damsyik itulah Saulus mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia.
Jadi ternyata Paulus pelan-pelan tapi pasti dia semakin mengenal sampai dia temukan sebuah rahasia yang sangat besar tentang Yesus. Kita lihat bagaimana penilaian Paulus tentang Yesus. Siapakah Paulus, siapakah Yesus itu menurut Paulus. Dan akhirnya Saulus juga sangat menyesal atas tindakan-tindakan dia. Kita lihat penyesalannya. Filipi pasal 37. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Keuntungan bagiku di dalam agama Yahudi, posisi dan sebagainya. Tapi setelah mengenal Yesus dianggap rugi. Coba dulu saya mengenal Yesus lebih awal. Saya nggak akan buang waktu tenaga saya di agama Yahudi. Itu maksud Paulus. Ayat 8. Malah sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi itu pengenalan. Segalanya ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Kenapa orang tidak mau percaya Yesus? Karena tidak mengenal. Tapi kalau Anda sudah mengenal Yesus itu siapa, pasti Anda tinggalkan agamamu. Pasti engkau tinggalkan semuanya. Engkau akan tekun beribadah kepada Yesus. Tapi karena engkau tidak mengenal, ya sudah. Dan kalau Anda sudah mengenal Yesus dengan baik-baik, Anda pasti berani berkorban untuk Tuhan Yesus. Dan pengorbanan itu tidak sia-sia. Karena Anda telah menemukan Allah yang benar. Karena jika Anda aktif berkorban tapi di luar kebenaran, pengorbanan itu menjadi sia-sia. Bagaimana pengenalan Paulus kepada Yesus? Siapakah Yesus Kristus menurut Saulus? Dia temukan sebuah rahasia. Rahasianya di 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Perhatikan, menyatakan diri dalam rupa manusia. Berarti Allah lahir menjadi manusia. Nah, siapakah Allah lahir menjadi manusia? Tidak lain Yesus Kristus. Nah, dari sini sebenarnya Paulus ingin mengungkapkan sebuah rahasia. Rahasia ini berarti enggak semua orang mengerti. Enggak semua orang dibukakan. Dan memang faktanya Yesus sudah lahir ke dunia hampir 2000 tahun. Tapi orang nggak mengenal Yesus siapa. Maka Yohanes menulis 2000 tahun yang lalu. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pencipta datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya menolak dia. Itu dia. Dengan dibenarkan di dalam roh yang menyatakan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu perhatikan, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, banyak bangsa di dunia menyembah Allah, tapi tidak mengenal. Karena itulah harus diberitakan. Nah, yang diberitakan siapa? Yesus. Berarti Yesus itu adalah Allah yang benar. Kisah Rasul 9:5 kita lihat kembali. Akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Setelah Paulus mengenal siapa Yesus sesungguhnya, maka dalam setiap penginjilannya, Paulus berusaha memperkenalkan siapakah Allah yang benar sesungguhnya. Termasuk kepada orang Yunani di kota Athena. Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kau beritakan kepadamu. Siapa yang diberitakan oleh Paulus? Tidak lain Yesus Kristus. Karena bangsa Yunani belum mengenal Allah. Dan itulah yang diberitakan oleh Paulus supaya mereka mengenal Allah yang benar. Dan Allah yang benar yang diberitakan Paulus adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Dan kepada Imam Zeus dan penduduk di Laodikia, Paulus dan Barnabas juga menegaskan bahwa kesalahan mengenal dan menyembah itu adalah kesia-siaan. Pernah satu kali, Paulus dan juga Barnabas pelayanan sampai di Laodikia. Tapi karena ada mujizat yang terjadi, sehingga Paulus maupun Barnabas dianggap dewa-dewa. Kita lihat dulu ayatnya. Kisah Rasul 14 ayat 11.
Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Karena Paulus berhasil melakukan satu mukjizat yang menurut logika mereka manusia biasa tidak bisa lakukan. Sehingga mereka takjub. Lalu mereka anggap, wah ini pasti dewa. Allah yang turun dari sorga. Sebutan dewa itu adalah Allah yang mereka anggap. Ayat 12, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Jadi dua-duanya dianggap dewa. Maka datanglah Imam Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Bayangkan, rasul-rasul dianggap dewa, lalu datanglah membawa banyak lembu-lembu, lalu mereka mempersembahkan korban itu, kasih karangan bunga, mereka sanjung, mereka junjung tinggi, karena dianggap yang turun ke bumi itu adalah dewa-dewa. Lalu bagaimana reaksi Paulus dan Barnabas? Ayat 14, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun di tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Perhatikan yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas. Meninggalkan perbuatan sia-sia. Artinya kalau kalian salah menyembah, itu akan jadi sia-sia. Salah menyembah itu menjadi tidak ada artinya, kosong. Karena itu aktif tapi di luar kebenaran. Kita lihat bagaimana imam-imam dewa-dewa Zeus dan dewa Hermes ini begitu antusias membawa hewan-hewan korban untuk dikorbankan, lalu mengadakan sesajen. Pasti mereka juga siap memberikan banyak sekali persembahan-persembahan untuk Paulus maupun Barnabas itu. Karena mereka anggap dewa. Betapa semangat mereka. Tapi penyembahan mereka nggak ada artinya karena salah. Di sini sangat jelas Paulus dan Barnabas menegaskan bahwa jika tidak mengenal dan salah menyembah, maka usaha dan pengorbanan penduduk di kota Likaonia itu akan menjadi sia-sia. Karena Allah yang benar tidak merasa Anda telah menyembah Dia. Jadi katakan beginilah. Dari sorga, katakanlah Allah yang memberkati Anda adalah Allah ya? Dalam agama Tapi yang Anda ucapkan terima kasih adalah Allah B. Apakah Allah yang A itu merasa Anda sudah bersyukur? Enggak, karena Anda salah bersyukur. Karena itu ketika engkau bersyukur, ketika engkau harus mengenal Allah yang benar. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya dari kalimat Tuhan Yesus itu adalah jangan salah menyembah, jangan salah berbakti. Hanya ada satu yang boleh disembah dan berbakti, yaitu Allah. Karena itu di luar itu Anda sudah menyembah di luar kebenaran. Mengapa kesalahan mengenal dan menyembah Allah akan menjadi sia-sia? Perhatikan gambar animasi di sebelah kanan ini. Bapak Ibu, ketika Anda menembak anak panah ke lingkaran, nggak ada gunanya anak panah yang Anda keluarkan. Nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak ada nilainya. Bayangkan dari berapa lingkaran tuh? Ada 5 lingkaran. Okay? Tidak ada satu lingkaran pun yang dapat. Nggak ada gunanya. Andai kata pun Anda tembak, katakanlah dapat lingkaran paling luar, juga nggak ada gunanya. Karena nilai terbaik, nilai yang tertinggi itu adalah lingkaran di tengah-tengahnya titik itu. Berarti Anda hanya buang anak panah. Sama juga penyembahan kita. Ketika penyembahan tidak kena sasaran, tidak kena titik tengahnya, tidak mengenal Allah yang benar, maka penyembahan Anda juga menjadi sia-sia. Engkau hanya buang waktu, engkau hanya buang uang, engkau hanya buang tenaga. Nggak ada gunanya.
Tidak ada gunanya menembak anak panah jika tidak kena sasaran. Jika kena lingkaran, tetapi bukan lingkaran titik tengah, nilainya juga sangat kecil. Artinya, ibadah engkau nilainya kecil. Tapi kalau engkau mengenal Tuhan, nilainya menjadi besar. Demikian juga kita, aktif boleh, tapi harus di dalam kebenaran. Harus mengenal Allah yang benar. Jangan aktif, tapi di luar kebenaran. Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya aktif loh. Menyembah Allah. Memuji Allah, berdoa, naikkan puji-pujian. Padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa itu bisa tak jauh? Karena tidak mengenal. Pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak kenal maka tidak dekat. Karena itu aktif tapi nggak mengenal. Maka di ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi, kalau Anda aktif menyembah Tuhan, aktif melayani Tuhan, aktif di dalam agamamu, tetapi engkau tidak mengenal Allah, sia-sia, percuma. Penyembahan engkau tidak kena sasaran. Lalu, salah satu adalah ajaranmu. Maka sedangkan ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Berarti salah satu menyebabkan kesia-siaan itu adalah ajaranmu. Engkau harus mengenal Tuhan yang benar, juga mengenal ajaran yang benar. Lalu ketika berbicara ajaran yang benar, yang mana tuh yang benar? Karena semua agama ada kitab suci. Dan kitab suci mereka anggap kebenaran. Lalu orang Kristen semuanya memegang Alkitab. Lalu ajaran yang benar ini gimana? Ratusan sinode gereja muncul dengan doktrin berbeda-beda. Mana yang benar? Sama juga pengenalan Allah. Yang satu mengatakan Allah Tritunggal. Yang satu mengatakan Allah Dwi Tunggal. Yang satu mengatakan Allah Tunggal. Mana yang benar? Selama ini kita dituntun oleh orang buta. Ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Selain sia-sia pengorbanan engkau karena tidak mengenal Allah atau ajaranmu salah, engkau akan masuk lubang. Artinya keselamatan Anda dipertaruhkan. Masuk lubang artinya binasa. Jadi untuk apa Anda berkorban? Sudah korban waktu, tenaga, uang, setelah mati masuk neraka, ngapain? Kembalilah kepada Allah. Temukan Allah yang benar. Jangan sampai Anda sia-siakan kesempatan. Karena di luar kebenaran Allah, pengorbanan itu menjadi tidak ada nilai. Mengenal dan menyembah Allah seperti lingkaran di bawah ini. Oke, saya buat sebuah lingkaran. Menyembah banyak Allah, macam-macam Allah. Dan Anda dari banyak Allah itu Anda sudah temukan belum Allah yang benar itu yang mana? Kemudian menyembah Allah Tritunggal. Apakah sudah benar? Menurut saya belum begitu tepat sasaran. Dan yang terakhir, menyembah Allah Esa. Seharusnya itu yang benar. Kenapa saya katakan benar? Lihat kembali perkataan Tuhan Yesus di Markus pasal 12 ayat 29. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah jamak, Allah Tritunggal, dan Allah Tunggal. Menurut saya yang benar itu adalah Allah Tunggal. Allah itu Esa. Maka kita harus mengenal siapakah Allah yang Tunggal ini, siapakah Allah yang Esa itu. Keaktifan di luar kebenaran, ajaran atau doktrin manusia bukan hanya akan sia-sia percuma seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 15 ayat 8, 9, 14, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan Anda. Anda nggak selamat karena di luar kebenaran. Karena itu, aktif menyembah di luar kebenaran bukan hanya kesia-siaan, tapi juga kebinasaan. Kita lihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Berdasarkan logika umum, seharusnya kita seorang umat yang beraktif, maka akan mendapatkan keselamatan. Ini logika umum. Kalau Anda aktif di dalam agamamu, engkau pasti selamat. Logika umum ini dipegang oleh semua agama di dunia. Apakah Kristen maupun non-Kristen. Namun faktanya Rasul Paulus menegaskan bahwa aktif di luar kebenaran tetap mengalami kebinasaan. Artinya nggak ada gunanya engkau aktif di dalam agamamu. Tapi engkau binasa. Dan lalu kenapa Anda binasa? Karena di luar kebenaran. Kita lihat.
Berikut pengalaman Paulus ketika dia bertemu dengan sekelompok orang yang sangat aktif, namun keselamatan mereka terancam. Kita lihat Kisah Rasul. Kitab Roma. Kitab Roma pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Paulus ketika memberitakan Injil, dia bertemu dengan sekelompok orang yang sangat aktif untuk Allah. Maka di ayat yang kedua, Paulus memuji mereka, acungkan jempol untuk mereka. Paulus berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Artinya Paulus menyaksikan dan berani bersaksi. Mereka tuh berani loh. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Nah, sungguh-sungguh itu artinya berani korban waktu, korban tenaga, korban uang, bahkan berani korban nyawa untuk Tuhan yang mereka sembah di dalam agama mereka. Saya kenal banyak orang. Banyak orang yang berani sungguh-sungguh untuk Allah yang mereka sembah. Tapi mereka binasa. Binasa. Makanya di ayat kalimat di atas, supaya mereka diselamatkan. Artinya Paulus tahu mereka itu binasa. Nggak selamat. Padahal di ayat yang kedua mereka aktif. Kenapa sudah aktif tapi nggak selamat? Jawabannya di ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Penyebab mereka binasa adalah tidak tunduk pada kebenaran Allah, lalu mendirikan kebenaran sendiri. Nah, mendirikan kebenaran sendiri itulah yang agama yang didirikan manusia, atau doktrin-doktrin buatan manusia, ajaran-ajaran manusia. Nah, itu kebenaran yang didirikan sendiri, bukan kebenaran Alkitab. Kalau bukan kebenaran Alkitab, sia-sialah Anda pegang. Mendirikan kebenaran sendiri artinya mendirikan suatu ajaran yang berbeda dengan Alkitab. Inilah yang disebut sebagai doktrin sinode atau doktrin gereja. Doktrin itu bisa berdiri, berdiri bisa saja karena kesalahan dalam menafsirkan ayat Alkitab. Jadi mendirikan kebenaran sendiri artinya sebuah ajaran, sebuah kebenaran karena salah menafsirkan Alkitab. Maka muncullah kebenaran manusia, kebenaran sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak hamba Tuhan lebih tunduk atau taat pada doktrin sinode daripada mentaati kebenaran Alkitab. Hal itu juga menyangkut kehidupan ekonomi. Saya berapa kali berdialog dengan hamba Tuhan. Saya jelaskan, akhirnya hamba itu untuk mengakui, oh Pak Nathan punya yang benar. Kalau gitu, Anda mau terima nggak? Waduh Pak, kalau saya jalankan di gereja saya pasti dipecat. Sehingga itu hanya menjadi pengetahuan saja. Dia nggak bisa jalankan di gereja karena takut dipecat. Berarti kan sumber ekonomi. Salah satu contohnya itu adalah doktrin Kristologi. Doktrin Kristologi. Yang namanya doktrin Kristologi adalah mengenal Yesus Kristus siapa. Kristus Yesus siapa. Dalam Alkitab sangat jelas Tuhan Yesus tegaskan bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa. Saya tidak mengerti mengapa hamba-hamba Tuhan lebih percaya para teolog dan tunduk pada doktrin sinode dan tetap mempertahankan doktrin Allah Tritunggal. Padahal Yesus juga sangat tegas katakan Allah itu Esa. Karena itu kalau mendirikan doktrin Tritunggal berarti doktrin itu buatan manusia, bukan doktrin dari Alkitab. Karena Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah itu tiga pribadi, kecuali Anda salah tafsir. Maka supaya mengerti dengan seluruhnya, maka lihat kembali sesi demi sesi. Mengenal Allah yang Esa itu membawa keselamatan. Membawa keselamatan. Lihat kembali dialog Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat. Tuhan Yesus katakan dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali ahli Taurat. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi ahli Taurat tahu Allah yang benar itu adalah Allah yang Esa. Ahli Taurat tidak mengajarkan dan tidak percaya Allah Tritunggal. Dan itu sebenarnya benar. Dan ketika dia mengatakan dan Tuhan Yesus juga mengaminkan bahwa apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat itu bahwa Allah itu Esa itu sudah tepat. Sehingga Yesus berkata di ayat 33. Memang mengasihi, ayat yang ke-34.
34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ia berkata kepada mereka, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada mereka. Lihat, ketika ahli Taurat mengatakan bahwa Allah itu Esa, tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada yang lain, berarti hanya tunggal, satu. Esa sendiri sudah mengenal tunggal, berarti bukan tritunggal, bukan dua pribadi, bukan tiga pribadi. Dan Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya, engkau sudah menemukan keselamatan. Dengan demikian, kita ketika mengenal Allah yang benar, pasti mendapatkan keselamatan. Dengan kata lain, doktrin Allah kristologis itu menentukan keselamatan. Salah mengenal Allah itu mempertaruhkan keselamatan kita. Ini kan riskan sekali Bapak Ibu. Ucapan Yesus ini sangat jelas bahwa mengenal Allah yang benar atau Allah Esa menentukan keselamatan kita. Hal itu adalah kebenaran. Sebab bagaimana Anda bisa masuk ke sorga jika tidak mengenal siapa pemilik sorga? Anda mau ke sorga kan? Harus tahu pemilik sorga itu siapa. Lalu pemilik sorga itu siapa? Yesus katakan. Oke. Pemilik sorga adalah Dia. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-2-3. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Berarti kan Yesus pemilik surga. Yesus yang menciptakan surga. Siapakah Allah yang Maha Esa itu? Yang sesungguhnya kita lihat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Perhatikan, hidup kekal. Untuk bisa hidup kekal, maka engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya, berarti bukan dua, bukan tiga, satu. Berarti tunggal, bukan tritunggal. Karena itu Anda harus percaya pada doktrin Allah Esa, supaya Anda diselamatkan. Nah, Allah yang Esa itu siapa? Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang Esa. Bagaimana sesungguhnya hubungan Yesus dengan Bapa? Nah, ini yang kacau. Banyak orang beranggapan Yesus dengan Bapa itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Bapa tidak sama dengan anak. Itu doktrin yang selalu ditekankan oleh penganut Tritunggal. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus dengan Bapa adalah satu pribadi. Nah, kalau begitu, Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 3, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah. Lalu hubungan Allah dengan Yesus adalah aku dan Bapa adalah satu. Berarti satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Allah. Betul? Yohanes 14 ayat 7. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Sudah kenal aku, sudah kenal Bapa. Kenapa bisa demikian? Karena itu orang itu sama. Oke? Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Berarti Yesus itu adalah Sang Pencipta. Yesus itulah Allah yang Esa. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dan disinilah masalah konsep Tritunggal, Dui Tunggal dan sebagainya. Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bahkan berarti dua pribadi kan. Lalu Roh Kudus di mana? Dua pribadi. Kelihatan betul? Pada itu hanya sebutan. Apakah betul di dalam satu tubuh tinggal dua pribadi? Karena kalau dua pribadi berarti ayat yang ke-7 bermasalah lagi. Kalau engkau sudah lihat aku, sudah lihat Bapa. Mengenal aku, mengenal Bapa. Kalau dua pribadi, mengenal Yesus belum tentu mengenal Bapa. Itu dua pribadi. Kalau satu pribadi berarti mengenal Yesus, mengerti mengenal Bapa. Melihat Yesus, melihat Bapa. Berarti satu pribadi yang sama. Maka Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dua pribadi, kalimat ayat 7 itu nggak masuk. Mengenal Bapa belum tentu mengenal anak. Karena orang mengenal saya belum tentu mengenal Bapa saya.
Mengenal Bapa saya belum tentu mengenal saya. Kan dua pribadi. Tapi Yesus berkata, mengenal Bapa saya, mengenal saya. Berarti orangnya itu sama. Kalau orangnya sama, berarti Yesus itu adalah Allah yang esa. Kesimpulan sesi yang ke-24 adalah Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Nah, kalau Yesus Kristus itu adalah Allah yang esa, Yesus bertanya kembali di dalam Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau akan hal itu? Bapak Ibu yang percaya Allah Tritunggal, tidak percayakah engkau bahwa Yesus itu Allah Tunggal? Nah, kalau engkau percaya Yesus kepada Allah Tunggal, keselamatan itu akan menjadi milikmu. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Sesi yang ke-24 sudah hamba-Mu sampaikan. Tinggal satu sesi lagi, sesi yang ke-25. Sehingga seluruh rangkaian doktrin tentang Allah Esa lengkap sudah. Terima kasih Engkau tetap menyertai kami, memimpin kami. Sehingga hari ini kami bisa mendapatkan lagi satu penjelasan, aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Kami tidak ingin sudah berkorban waktu, tenaga, uang, ternyata pengorbanan kami sia-sia karena kami tidak mengenal Allah dengan benar. Terima kasih untuk semuanya ini. Terus tuntun kami sampai topik ini selesai bisa kami pelajari. Demikianlah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan dengarkan satu pujian dengan judul Melangkah Pasti. Kalau Anda sudah yakin Allah itu Esa, melangkahlah. Sama seperti saya sudah yakin bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Esa, maka saya melangkah dengan membawa doktrin Allah Esa, bukan doktrin Tritunggal. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah
pasti menuju berkah yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti STT online, setiap sesi pelajaran doktrin-doktrin itu ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab, ketik rapi, dan kembalikan. Pelajaran topik yang ke-24 dengan judul aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Pertanyaannya, bumi saat ini dihuni sekitar 8,5 miliar manusia yang terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Tuliskan ketiga kelompok yang dimaksud. Yang kedua, apa yang dimaksud menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran? Tuliskan teks ayatnya. 3, apa bunyi kalimat yang ditemukan Paulus di mezbah sembahyang orang Yunani di kota Athena? Tuliskan ayatnya, tercatat di mana. 4, larangan menyembah patung ditegaskan Allah dalam 10 hukum Allah. Tercatat dalam hukum keberapakah itu? Dengan adanya hukum itu, apakah manusia tidak boleh membuat patung sama sekali? Kelima, apa penyebab utama manusia menyembah pada patung-patung berhala? Jelaskan menurut logika Anda. Keenam, Saulus adalah seorang pemimpin atau agama Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam agama Yahudi, namun Saulus belum mengenal Allah yang benar. Buktikan hal itu. 7. Paulus mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Tuliskan teks ayat yang dimaksudkan. Siapakah yang dimaksud dewa Zeus dan dewa Hermes oleh para imam Zeus di kota Leucania? Dan apakah yang dilakukan oleh para imam itu? 9. Tuhan Yesus tegaskan aktif menyembah namun memegang ajaran manusia atau tidak mengenal Allah akan sia-sia. Tuliskan teks ayatnya. Paulus menegaskan aktif dalam agama namun tidak mengenal kebenaran akan sia-sia dan binasa. Tuliskan teks ayat Alkitabnya. Silakan Anda jawab ketik rapi dan kembalikan lewat email ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.